Hari ini kita merayakan Hari Paskah. Merayakan Kristus mati bangkit. Dan kita mati bangkit dengan Dia dalam sakramentum pembaptisan. Dan hari ini kamu tengok ada lilin Paskah, lilin besar. Mengapa? Sebab semalam, malam Paskah, kita sudah merayakan cahaya. Mengapa merayakan cahaya? Sebab Kristus cahaya dunia. Dia sendiri cakap, saya cahaya dunia. Kamu boleh baca di Injil Yohanes bab 8 ayat 12. Sebab itu semalam kita merayakan cahaya. Sebab Kristus cahaya dunia. Dan cahaya dalam Testamentum Baru ada 3 erti. Pertama, cahaya itu iman, percaya. Kegelapan itu tidak ada iman, tidak percaya, buta. Kedua, erti cahaya dalam Testamentum Baru itu kehidupan, kegembiraan, puas hati, contented, happiness, life. Kegelapan itu mati, kesusahan, kesangsaraan, tidak gembira. Ketiga, erti cahaya itu kebaikan. Erti kegelapan, kejahatan. Dan penting daripada itu, ini 3 boleh cakap satu. Mengapa? Sebab bila kita ada iman dalam Allah, kita terima kehidupan baru dari Allah. Dan kehidupan baru itu mesti baik sebab Allah baik. Sebab Allah saja baik. Yang terpenting, akhirnya cahaya menang, kegelapan kalah. Iman menang. Tidak percaya kalah. Kehidupan menang, kematian kalah. Kebaikan menang, kejahatan kalah. Sebab Kristus sudah menang, iblis sudah kalah. Dan Kristus hari ini masih mengatasi iblis dengan kuasa Roh Kudus. Dia mati bangkit kasih Roh Kudus. Hari ini Kristus masih mengatasi iblis dengan kuasa Roh Kudus. Sampai akhir zaman iblis kalah 100%. Itulah akhir zaman. Akhir zaman itu akhir zaman kejahatan. Itulah Kristus datang kedua kali dengan kemuliaan. Kristus datang kedua dengan kemuliaan. Itulah erti cahaya. Itulah lilin besar hari ini. Ini penting. Nanti habis homili, kita masih membaharui iman kita, membaharui pembaptisan kita. Mesti kita pakai ini cahaya dan air pembaptisan. Tapi nantilah itu habis homili. Sekarang tengok Injil tentang Kristus bangkit. Injil dari Yohanes memberitahu kita itu Mary Magdala pergi tempat kubur Kristus. Tempat kubur Kristus. Dan dia nampak itu batu besar-besar sudah dibuka. Tempat kuburan Kristus sudah dibuka. Dia fikir ada orang sudah ambil badan Kristus. Dia lari balik kasih tahu Petrus dan Yohanes. Petrus Yohanes lari pergi sana. Yohanes muda sebab itu dia sampai dulu. Tapi tidak masuk. Petrus lambat sikit dia masuk. Apa dia nampak? Kain kuburan di lantai. Kain yang letak di atas kepala Kristus dilipat di tempat lain. Nanti Yohanes pun masuk. Dia pun nampak kain kuburan di lantai. Kain yang di tutup kepala Kristus sudah lipat tempat lain. Apa erti itu? Erti itu mereka nampak, bukan saja nampak
kobaran kosong. Tapi erti itu, Kristus punya badan bukan dicuri. Tetapi dia bangkit. Kalau dicuri, mana kain kuburan ditinggal di lantai. Mana kain di kepala dia dilipat di tempat lain. Erti itu, Kristus bukan dicuri. Kristus bangkit. Itulah kabar gembira Injil hari ini. Dan kau tahu, hari ini Injil tulis oleh Sankti Jones. Hari ini memberitahu kita, bila Sankti Jones nampak, dia percaya. Sungguhpun di Injil, nama tidak dikasih Sankti Jones. Dia cakap, itu murid lain. Tapi kita semua tahu, pakar-pakar Alkitab memberitahu kita, bila Sankti Jones tulis murid lain, dialah sendiri. Dialah yang tulis Injil hari ini. Dialah yang nampak itu tempat. Dialah yang percaya. Sebab itu hari ini Sankti Jones jadi saksi kepada kau dan saya dan dunia. Kristus sudah bangkit. Saya sudah nampak, saya sudah percaya. Saya nampak kuburan kosong, nampak kain kuburan di lantai, kain di atas, kepala Kristus dilipat tempat lain. Kristus sudah bangkit. Sankti Jones hari ini tulis ini Injil. Sendiri sudah nampak. Dia jadi saksi kepada kita. Bukan Sankti Jones saja. Tadi kita dengar Sankti Petrus pun ada. Sebab itu pembahasan pertama memberitahu kita, Sankti Petrus dan murid-murid lain Jesus pun jadi saksi. Sebab Sankti Petrus pun nampak kuburan kosong, kain kubur di lantai, kain di atas kepala Kristus dilipat tempat lain. Kristus sudah bangkit. Dan Sankti Petrus cakap, bukan saja saya nampak kuburan kosong, kain kubur di lantai dan kain di atas kepala Kristus dilipat. Kita sudah makan dengan Kristus 40 hari. Kita sudah makan minum dengan Kristus 40 hari. Kita dan semua murid-murid Kristus sudah nampak Kristus makan minum dengan 4 hari. Ini dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul memberitahu kita, Kristus sudah bangkit 40 hari di dunia. Nanti 40 hari habis baru dia naik surga. Sebab itu 40 hari dari hari ini kita merayakan Kristus naik surga. Kisah Para Rasul. Sankti Petrus, Sankti Jones, semua murid Kristus sudah saksi dia bangkit. Sudah makan minum dengan dia 40 hari belum dia naik surga. Inilah saksi. Penting daripada itu, Kristus memberitahu Sankti Petrus, umum kabar gembira ini, umum kabar gembira saya sudah bangkit. Supaya orang percaya, dan diselamatkan dalam nama saya. Artinya, umum kabar gembira ini, supaya orang percaya, dosa dia diampuni. Dosa dia ampuni melalui nama saya. Artinya pembaptisan. Sebab itu kalau kamu baca Alkitab, ikut ini pembaptisan pertama, terus pembaptisan pertama orang yang bukan Yahudi, Gentile, orang kafir. Pembaptisan pertama orang kafir bukan Yahudi. Itu Cornelius dan itu orang bukan Yahudi lain macam kita pun bukan orang Yahudi. Terus ikut itu pertama kali orang bukan Yahudi dibaptis, Gentile dibaptis. Penting ini. Pembaptisan kedua. Pembaptisan kedua memberitahu kita sudah dibaptis. Mesti kita cari barang surgawi. Jangan cari barang duniawi.
Apa barang surgawi? Barang surgawi itu yang Kristus bawa. Cinta. Kegembiraan. Damai. Apa barang duniawi? Wang, kuasa, nama. Jelas. Kaulah. Pilih. Cari barang surgawi, cinta, gembira dan damai, atau barang duniawi, wang, kuasa dan nama. Tidak ada cinta, tidak ada gembira, tidak ada damai. Kau tahu mah? Tapi sungguh pemechan kedua memberitahu kita, sungguh pun kita sudah dibaptis, tapi kita belum penuh kemuliaan. Kita masih tunggu Kristus datang kedua kali. Dengan kemuliaan, baru kita penuh dalam kemuliaan. Baru kita pergi surga penuh kemuliaan dengan Allah Bapa dan Kristus. Nah, sebab itu, tiap-tiap tahun mesti membaharui pembaptisan kita. Tiap-tiap tahun mesti membaharui iman pembaptisan kita. Nanti kita mau buat. Tapi kita tengok Mazmur dulu. Sebab Mazmur pun penting. Mazmur, mengapa Mazmur penting? Mesti kita pandai. Terima kasih ma. Semua ini kabar gembira pemberian percuma. Masih kita terima kasih. Sebab itu Mazmur, kita terima kasih Allah untuk penyelamatan. Terima kasih untuk Allah untuk penyelamatan. Mazmur, sebab itu kita jawab 3 kali. Haleluya, haleluya, haleluya. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Puji Allah, puji Allah, puji Allah. Mazmur ada 3 bahagian. Bahagian pertama memberitahu kita puji dan terima kasih Allah untuk cinta ini. Untuk cinta dia. Sebab semua ini cinta, Pak. Kalau orang tidak percaya Allah cinta, tidak faham apa Katolik cakap. Ini Katolik masih orang bodoh. Sebab kita bukan bodoh. Kita punya iman percaya Allah cinta. Lain agama barangkali tidak percaya orang Allah cinta. Sebab itu mereka tidak faham. Makan tidak faham. Tidak faham. Langsung tidak faham. Mereka tidak iman. Sebab itu pemecahan. Sebab itu bahagian pertama memberitahu kita. Puji terima kasih Allah untuk cinta. Sama pun cinta. Kalau tidak ada cinta, jangan buang masa saya. Sebab saya cakap sampai haus pun. Kamu tidak faham. Sebab kau tidak ada iman. Kau percaya ada lain. Kau bukan Kristen. Kau tidak percaya Allah cinta. Itulah masalah kau. Bahagian kedua memberitahu kita Allah selamat kita dari kematian. Bahagian ketiga memberitahu kita Kristus bangkit dari kematian. Sungguh pun kita telah faham bila kita baca bahagian ketiga di Mazmur. Sebab sana cakap itu batu karabang, itu batulah yang kita perlu. The stone rejected by the builders has become the cornerstone. Itu batu yang orang buang, itulah jadi batu yang terpenting. Kita tidak faham apa itu. Tapi orang Kristen di awal-awal faham ini. Kristus bangkit. Sekarang kita mau membaharui pembaptisan kita. Membaharui iman pembaptisan kita. Sebab itu saya mau tanya kamu 6 soalan. Ini soalan sudah ditanya kepada kamu bila baptis. Tapi sekarang kamu masih membaharui pembaptisan kamu. 6 soalan. 3 soalan tolak syaitan. Mengapa tolak syaitan? Sebab syaitan cuba kita satu saja. Dia kasih tahu satu saja.
jangan percaya Allah. Tengok Testament Lama, dia cakap kepada Adam dan Hawa. Jangan percaya Allah, kau sendiri yang Allah. Mengapa percaya Allah, gantung Allah? Kau makan itu buah-buahan, kau yang pandai kau jadi Allah. Percaya sendiri. Testament Baru dengan Kristus sama juga. Dia panggil Kristus, jangan percaya Allah. Sama juga. Hari ini juga dia panggil kita, jangan kau percaya Allah. Sebab itu kita menolak dia 3 kali. Penting daripada itu kita membaharui iman kita. Kita cakap kita percaya Allah Bapa, percaya Kristus Putra Allah, percaya Roh Kudus. Habis itu nanti Father akan sprinkle. Saya tak tahu bahasa Malaysia apa. Sprinkle, dipitik pembaptisan kepada kamu. Habis kamu membaharui iman, Father akan sprinkle, pitik kepada kamu, pembaptisan kamu. Dan kamu mati bangkit dengan Kristus di kehidupan baru. Mati bangkit dengan Kristus di kehidupan baru. Nah, itulah Happy Easter. Itulah Happy Easter. Sebab kita sudah mati bangkit dengan Kristus. Nah, sebab itu saya cakap satu kali lagi, Happy Easter, Blessed Easter kepada kamu. Haleluya, haleluya, praise the Lord. Amen.